Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Adorang sota buhay parminggota di bagasan tikion jumolo mata pasaha tutuhatta di bagasat tangiang asa dituturi hita martangiang nahohom mahita. Tabuhay ma parminggota acara parmingguon Minggu Advent Paupaton tanggal 10 Desember 2021 jala tema ni mingguta dongata madebata. Hurian itu hatta tapuji matuhatta marid di mahita sian buku ede nomor 45 ayat sada sahatu dua Hosiana anak ni. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marolopolo maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama, naroma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami. Namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, say patiur jalarajai marohanami, marhite-hite todi porbadiai. Asaunang hu rohanami mida hamet metonai, urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naungroi,
Si sobaon ni saddo jolma na diliat portibion. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 43 ayat sada padiri rohamuna. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, imasian patik parjolo sahatu pasapuluhon, omma didok disi. Patik parjolo, audo jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalan na, ayhona uhum na dusugut akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa si ulaon muna, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonomari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubay na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho, jala leleng mangolu, ditano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pado ni debata taringo tupati na sapului, odo, audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogon na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton,
pinopar ni aka na sogoroha diau. Alai asido rohaku di aka na maribu-ribu, aka na marholong ni roha diau, naso mga laosi patiki. Ima sahat na atong rap mangidugugo mahita siyan tuhata, lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata, marede mahita siyan bukwede nomor 122, ayat 112 tujolom. Jongjong mahita, tapasere marohata manopo tidosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesa ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marha porseaon, lao manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Abegema baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehova tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadik ko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhata maride mahita sian bukuede nomor 40 sada ayat sada paripeni tuhata. Tajahama tani debata epistel di hari mingguon imasian Rom 15 ayat pitu 110 tajahama marsikat sorin. Dibaheni marsijakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita baen hasangapon ni debata. Ayod do hudok naong gabi pangului dia kana tarsuna do Kristus ala ni hasitongan di debata laho pahotong baga-bagana tu akka opuna julu. Alai dipasangap akka si pelebeguido debata alani asi ni rohana songon naung tersurat alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni akka si pelebegu jalai dehonokku ma goarmu. Jala didok dina asing muse marulukulut mahamu akka si pilibigu rapdohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka si pelebegu jala pujion ni salhut akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masugut urat ni si Isai jala hehe mana manggonggomi akka parbigu tu ibana mamakiri makabangso. Sude mahita madok alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni tod di porbadia ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 700 sada ayat sada tabbatolu tuhodo au marpadan. Oh, Jesus, Tuhan.
Jongjong Mahita. Atong tahatidakon maha porsiao tai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na magtarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubano atoro dong ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugo na suhatu dosani disibay bana pay mamulak sogo to tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea diton di Porbadia jaladong sa dahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen agka na badia dohot dihasisa ni dosa dohot dihatai na mandog mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Hudul Mahita. Tapuji matuhata maredde Mahita sian bukuede nomor 564 ayat sada 12 say Roma ho Immanuel huhut mata pasahat peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Selamat Advent saudaraku, selamat hari Minggu, bagaimana kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan tetap bersemangat. Karena hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya dari kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat 10 hingga ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baik, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, puji Tuhan yang telah membuat angka penularan virus COVID-19 sudah mulai menurun. Namun kita harus tetap waspada, terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang, yaitu dengan tetap berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap berdoa agar usaha pemulihan ekonomi kita bisa berhasil baik. Dan memang kita sadari bahwa perjalanan ke depan ini masih akan terjal. Dan untuk itu mungkin kita bisa menjadi cemas, bisa menjadi ragu-ragu atau takut menapaki jalan-jalan ke depan ini. Untuk itulah saudaraku, hari ini di Minggu Advent yang terakhir tahun ini, Tuhan memberikan kita sebuah jaminan, yaitu Immanuel. Itulah nama yang dinubuatkan dan Tuhan berikan bagi juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang telah menjadi manusia, yang telah lahir di Bethlehem, yang akan kita rayakan beberapa hari ke depan ini. Sekarang, apa makna ini bagi kita sekarang? Apa makna nama Immanuel itu bagi kita sekarang ini? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, nats ini terjadi di zaman Raja Ahaz, Raja Yehuda. Ketika itu mereka khawatir sekali karena sedang diancam oleh negara-negara sekitarnya, yaitu dari Asyur dan dari Aram. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menguatkan hati Raja Ahaz agar dia mau bersandar dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan saja, karena kuasa negara-negara yang mengancam mereka itu tidak seberapa bila dibanding dengan kuasa Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ahaz tidak mengindahkannya. Dan untuk meyakinkan Raja Ahaz di ayat 11 melalui Yesaya, Allah mengatakan supaya Ahaz meminta tanda apapun. Namun Ahaz tetap tidak mau. Mengapa? Karena dia lebih percaya pada kekuatan politiknya. Dan apa hasilnya? Kita baca di ayat 17 dan seterusnya. Tuhan menghukum Ahaz dan Israel. Karena itu Tuhan sendiri memberi mereka sebuah tanda, yaitu tanda Immanuel. Seperti bisa kita baca di ayat 14 dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Saudaraku, nama Immanuel ini seharusnya mengingatkan Ahaz dan bangsa Yehuda tentang penyertaan Tuhan atas nenek moyang mereka selama 400 tahun berjalan di padang gurun dari Mesir ke tanah Kanaan.
Tuhan menyertai mereka setiap saat. Mereka dinaungi dengan tiang api di malam hari dan dengan tiang awan di siang hari yang membuat mereka tetap bisa nyaman. Mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang menghambat mereka di tengah jalan. Mereka juga mampu mengusir bangsa-bangsa di Kanaan. Dan mereka menjadi hidup makmur setelah tiba di Kanaan. Dan kemudian menjadi bangsa terbesar dan bangsa yang sangat disegani di dunia ketika itu. Semuanya itu terjadi sebenarnya hanya karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena itu seharusnya dengan nama ini Raja Ahaz dan bangsa Yehuda dan kita sekarang ini mau bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah kita. Saudaraku, 700 tahun kemudian Allah merealisasikan janji ini, yaitu ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari rahim Maria di kota Bethlehem. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus penyertaan Tuhan bagi seluruh umat manusia semakin nyata dan semakin pasti. Karena Allah mau mengambil bentuk sebagai manusia biasa yang sama dengan kita. Di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat wajah Allah yang tersenyum, wajah Allah yang menangis. Kita bisa melihat tangan Allah yang menyembuhkan orang yang sakit. Kita bisa mendengarkan Allah menyapa orang-orang yang bersedih. Kita bisa melihat wajah Allah yang sedang marah. Karena di Yohanes 14 ayat 9 Tuhan mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam Yesus kita bisa merasakan langsung kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dan walaupun Yesus sudah kembali ke sorga, penyertaan Allah itu masih tetap berjalan, yaitu di dalam Allah yang hadir sebagai Roh Kudus. Karena itulah saudaraku, Immanuel ini mau meyakinkan kita bahwa Allah tetap ada berserta dengan kita, selalu ada untuk kita, memperhatikan kita dan peduli akan kehidupan kita. Allah mau tetap campur tangan bagi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yesus kita bisa berinteraksi dengan Allah kita. Saudaraku, mungkin kita pernah menonton di televisi ketika orang-orang begitu mudah berinteraksi, begitu mudah bercanda, begitu mudah bersalaman dengan Bapak Presiden kita Jokowi. Dan orang-orang begitu senang karena kedekatan itu. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan Immanuel, Allah kita. Karena dengan Immanuel itu kita manusia yang hina dina ini, manusia yang berdosa ini, manusia yang terdiri dari debu tanah ini bisa berinteraksi, bisa bercakap-cakap, bisa berkeluh kesah, bisa curhat, menumpahkan semua unek-unek yang membebani hati dan pikiran kita kepada Allah, Sang pemilik dan penguasa segala sesuatu, kepada Allah yang maha kuasa di sorga itu. Itulah sukacita kita di perayaan Natal yang segera akan kita rayakan beberapa hari lagi, yaitu Allah yang hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berimmanuel di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang mau mengambil tempat yang sama dengan kita. Bahkan kemudian mau memberikan nyawanya untuk menyelesaikan masalah hutang dosa kita. Dan mau menjadi pahlawan bagi kita dengan mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Sehingga oleh Dia Immanuel itu kita beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, itulah Immanuel. Dan sebenarnya bila kita jujur, itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mengapa? Karena hampir setiap saat
Kita menghadapi ragam masalah, dari masalah yang biasa, yang ringan, hingga masalah yang pelik, yang berbelit-belit. Terutama setelah dunia dilanda pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit orang yang kelimpungan, terkadang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mungkin karena datangnya begitu tiba-tiba dan kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Di saat seperti itu, saudaraku, kita benar-benar membutuhkan seseorang atau seseorang pribadi yang bisa menjadi sandaran kita, menjadi teman berbagi kita, menjadi teman yang menguatkan kita. Itulah keheranan yang Tuhan berikan kepada kita di hari Natal, yaitu Immanuel, di mana Tuhan mau meninggalkan tahtanya di sorga yang begitu mulia, dan mau bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mau menjadi sama dengan kita, manusia yang hina dina ini. Pencipta langit semesta alam mau bersahabat dengan kita, orang-orang yang berlumuran dosa ini. Karena itu, saudaraku, hari ini firman Tuhan menyerukan kepada kita. Apapun yang saudara alami, apapun bagaimanapun keadaan kita, mari saudaraku bersandarlah hanya kepada Immanuel. Sehingga kita bisa berani menghadapi segala sesuatu. Itu sama seperti waktu kita anak-anak dulu, bukan? Bila ayah kita ada bersama dengan kita, kita tidak ada takutnya sedikit pun untuk apapun, terhadap apapun, bukan? Seperti itulah bila kita sekarang, bagi kita ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan segera memasuki tahun 2022. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi pengalaman kita di 2 tahun terakhir ini mengisyaratkan bahwa jalan yang akan kita tempuh ke depan ini cukup terjal dan penuh dengan tantangan, penuh dengan onak dan duri. Tetapi hari ini Tuhan mempersiapkan kita untuk itu dengan memberi kita sebuah jaminan, yaitu Immanuel. Itu berarti apapun yang terjadi, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada untuk kita, untuk membantu, untuk menguatkan, untuk menyelamatkan, untuk memenangkan kita menghadapi segala kekhawatiran, segala kesulitan, dan segala ketakutan-ketakutan kita. Mengapa? Karena dengan menjadi manusia sama dengan kita, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya tahu tentang seluk-beluk sorganya, tetapi Tuhan Yesus tahu dan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena Dia jugalah yang mencipta kita. Sehingga Tuhan Yesus mengenal kita dari A sampai Z. Sehingga setiap kita menghadapi masalah, Dia sudah tahu dan Dia siap untuk menyelesaikannya bagi kita. Tetapi persoalan yang sering muncul justru mungkin dari kita, yaitu apakah kita mau didekatinya? Apakah kita mau membuka diri ketika Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya, menjalin persahabatan dengan kita? Pemazmur di Mazmur 73 ayat 28 mengatakan, saya bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku. Bahasa Batak ngamadok utukkudo hasol hoton tu debata. Ketika Yesus hadir menjadi manusia di tanah Palestina, tidak sedikit orang yang tidak mau menjadi sahabatnya. Tidak sedikit orang yang menolaknya, bahkan yang memusuhinya, bahkan yang membunuhnya. Bukankah masih banyak juga orang yang bersikap seperti itu sekarang ini? Orang-orang yang tidak mau membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Orang-orang yang bahkan menolak kehadiran Tuhan Yesus. Bukankah masih banyak orang yang membenci,
yang membunuh Tuhan Yesus, yang datang menghampirinya untuk memberkatinya, tetapi mereka membencinya dengan perilaku mereka yang mengikuti jalan si iblis, bukan? Bukankah masih banyak orang sekarang yang bersikap seperti Raja Ahaz dari Yehuda tadi, yang hanya mengandalkan kekuatannya, kemampuan dirinya, kemampuan duniawinya. Dan lihatlah apa hasilnya, kehancuran, bukan? Karena itu saudaraku, di hari Minggu Advent yang terakhir ini, hendaknya kita menyerukan, selamat datang Yesus, Allah yang mau bersama-sama dengan saya, sehingga saya tidak takut akan apapun yang terjadi di masa depan. Saya tidak takut walaupun saya harus kehilangan, walaupun hartaku, jabatanku, popularitasku, kesehatanku, atau bahkan nyawaku meninggalkan aku. Saya tidak takut. Satu hal yang pasti bagiku adalah Yesus Allah ada bersataku. Yang paling kuperlukan adalah Immanuel, Allah besertaku. Dan itulah yang terutama dan terindah bagiku. Hendaknya kita semuanya mau mengatakan seperti itu. Tetapi memang saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa supaya kita menerima Dia. Tetapi Yesus terus mengetuk, menunggu sampai kita membuka hati kita, membuka hidup kita bagi Dia. Kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 20. Dan bila kita mau membuka diri, bila kita mau membiarkan Tuhan Yesus dengan leluasa turut campur dalam seluruh kehidupan kita, pasti Tuhan Yesus menjadi sahabat, menjadi andalan, dan menjadi pahlawan bagi kita. Sekarang yang terakhir saudaraku, bila Allah mau berimmanuel, bila Allah mau beserta dengan kita, maka kita pun, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita ditugaskan, jadilah menjadi alat Allah untuk menghadirkan Allah bagi orang lain. Tema Natal dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia tahun ini, dan juga tahun orientasi HKBP di tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Hendaknya ini semuanya menyemangati kita, agar kita mau melakukan kasih Kristus dengan menjalin persahabatan, persaudaraan yang sehati, yang sepikir, yang sepenanggungan, yang sependeritaan dengan semua orang, siapapun mereka. Kita mau menghadirkan kasih Allah bagi orang-orang yang mengalami musibah, yang menderita, yang dalam pergumulan, yang dalam kesedihan, terutama mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Sehingga mereka juga turut merasakan Immanuel, Allah ada beserta dengan kita. Karena itu selamat Advent saudaraku, Immanuel, Tuhan sudah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu memeteraikannya di hati kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak takut karena kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami, ada untuk kami. Dan kami didorong untuk mau juga menghadirkan Allah bagi semua orang, terutama mereka yang sedang menderita, yang bergumul dan yang bersedih. Ya Tuhan, kuatkanlah kami mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Yesus. Sehingga kami tidak sibuk dengan perayaan-perayaan lahiriah. Tetapi kami mau menjauhkan segala penghalang, yaitu dengan pertobatan yang tulus, agar Yesus lahir di hati kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah seluruh umat-Mu. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul dan menderita. Hiburkanlah mereka yang sedang bersedih. Biarlah kuat kuasa-Mu melahirkan anak di keluarga yang sudah lama menunggu. Juga memberikan jodoh bagi mereka yang sudah lama mengharapkannya.
Berilah pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari. Berilah keberhasilan bagi semua usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, jagailah kami dan bangsa kami dari virus corona ini, terutama di akhir tahun yang akan datang, agar kami semuanya menaati protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lagi lonjakan jumlah yang terinfeksi dan yang meninggal. Berilah hikmat-Mu bagi pemerintah dan bagi semua pihak untuk mengedukasi, untuk menyadarkan seluruh bangsa ini untuk hal itu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kami, melebihi apa yang bisa kami pintakan. Karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamua kandungan nuaik tapasahat mapeliata uhut marede mahita sian nomor 562 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita.
Tatangnya koma piliata, ali di bata manami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut selehon-lehon nading kadohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyana ni lehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami para siroha. Hasanga po kamuliaw doho puji-pujian madihorodi saliling nililing na. Mauliate marohanami diho. Alaniasi ni roham doho tolong ni roham. Ay disuruhodo anakmu na sasadai. Asamalua na ginonggomamu siya dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuaing dibagasak kaserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu. Dohot hapapatar na tuliat Portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatan na mangului. Pinuji maho ala niasi ni roham. Ala dipatutoru ho dirim. Gabi saur ho tuhami jol manalea. Asamalua akan apinilitmu siya dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing jala mauliati rohanami. Marningot harorom mangibati hami. Saitopot mahuriam. Jala pature maibahen nganammu. Bongoti marohanami, parbadiay jalapatiur masaluhut na marhiti-hiti sodang ni barita dauli, asa hubas sami paimahon ari harorom na sangapi. Say pasu-pasu manamanggongomi hami, dohot saluhut raja ni halak Kristen. Say sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita, guru, situa, evangelis, dohot akkan napaturehon na marsahit, asa margugo na sida mga ramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baw ni roha na tutu. Apuli makanamarsak. Urupi manatargugut dohot na marsahit. Say patiur malakkan ninalahomate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Say topot madungan namin na dihahulumon. Pabicar mabarita na uli tunasida. Asa laptab akan naporsea. Dohot na pasangapoko di ari harorom na sangapi. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siya pari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho.
Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati.